Cerita dan urutan Shio, legenda di balik 12 hewan zodiak Tiongkok. Dalam tradisi Tiongkok, Shio bukan sekadar penanda tahun lahir. Ia adalah sistem penanggalan kuno yang memadukan mitologi, filsafat, dan pengamatan alam. 12 hewan dalam zodiak Tiongkok dipercaya membawa karakter, nasib, dan energi tertentu bagi mereka yang lahir di bawahnya. Tapi bagaimana urutan Shio itu terbentuk? Dan mengapa hewan-hewan tersebut yang dipilih? Asal-usul legenda, perlombaan Sang Kaisar Langit. Konon, pada masa ketika langit dan bumi masih terasa lebih dekat, Sang Kaisar Langit ingin menciptakan cara untuk menghitung waktu yang mudah diingat manusia. Ia tidak memilih angka, tidak pula simbol abstrak. Ia memilih makhluk hidup, hewan-hewan yang dekat dengan keseharian manusia. Maka diumumkanlah sebuah perlombaan besar. Siapapun yang berhasil mencapai gerbang langit dan menyeberangi sungai luas di hadapannya akan mendapat tempat dalam siklus tahun. Hanya 12 yang akan dipilih. Berita itu menyebar cepat ke seluruh penjuru hutan dan padang rumput. Tikus dan kerbau, kecerdikan dan ketekunan. Tikus, yang kecil dan sering diremehkan, langsung berpikir keras. Ia tahu dirinya lincah, tetapi sungai yang harus diseberangi terlalu deras untuk tubuhnya yang mungil. Ia lalu menemui kerbau, hewan yang dikenal rajin, kuat, dan berhati lembut. "Bolehkah aku menumpang di punggungmu saat menyeberang?" tanya tikus. Kerbau, tanpa prasangka, mengangguk. Pagi-pagi sekali mereka berangkat. Kerbau melangkah mantap melawan arus, sementara tikus berpegangan erat pada tanduknya. Sepanjang perjalanan, tikus diam, menyimpan rencana kecil di kepalanya. Ketika mereka hampir mencapai tepi sungai dan gerbang langit sudah terlihat, tikus melompat cepat dari punggung kerbau dan berlari melewati garis akhir lebih dulu. Kerbau terkejut, tetapi sudah terlambat. Kaisar Langit mengumumkan, tikus adalah yang pertama, kerbau kedua. Begitulah, kecerdikan mengalahkan kekuatan. Harimau dan kelinci, keberanian dan kelincahan. Harimau datang dengan raungan gagah. Ia melawan arus dengan tenaga penuh. Beberapa kali hampir terseret, tetapi tekadnya kuat. Ia tiba sebagai yang ketiga, napas terengah namun penuh kebanggaan. Kelinci tidak sekuat harimau, tetapi ia cerdik. Ia melompat dari batu ke batu dan menggunakan batang kayu yang hanyut sebagai pijakan. Di tengah sungai, ia hampir jatuh. Namun hembusan angin misterius, yang konon dikirim oleh naga, mendorongnya hingga selamat sampai ke seberang. Ia pun menjadi yang keempat. Naga, kekuatan yang memilih menolong. Semua mengira naga akan menjadi yang pertama. Ia bisa terbang, mengendalikan hujan, dan tidak perlu takut pada arus. Namun ketika Kaisar Langit melihat naga datang di urutan kelima, ia bertanya, "Mengapa engkau terlambat?" Naga menjawab bahwa ia berhenti untuk menurunkan hujan di desa yang kekeringan dan membantu kelinci yang hampir tenggelam. Ia memiliki kekuatan, tetapi memilih menggunakan waktunya untuk menolong. Kaisar Langit tersenyum. Kebesaran tidak selalu diukur dari kecepatan. Ular dan kuda, kejutan yang sunyi. Kuda berlari cepat dan percaya diri. Namun tanpa ia sadari, ular yang licik melilit diam-diam di antara surainya. Tepat sebelum mencapai garis akhir, ular melompat turun di depan kuda.
Terkejut, kuda meringkik dan mundur sesaat, sehingga ular masuk sebagai urutan ke-6 dan kuda ke-7. Di sini, kecerdikan kembali memainkan peran. Kerja sama 3 sahabat, kambing, monyet, dan ayam tiba hampir bersamaan di tepi sungai. Tak satu pun dari mereka cukup kuat menyeberang sendiri. Maka mereka memutuskan bekerja sama. Ayam mencari potongan kayu, monyet menyusunnya, dan kambing membantu menjaga keseimbangan. Bersama-sama mereka menyeberang menggunakan rakit sederhana. Kaisar Langit terkesan oleh kerjasama itu dan memberi mereka urutan ke-8, ke-9, dan ke-10. Anjing dan babi, kesenangan dan kelambanan. Anjing sebenarnya perenang yang hebat. Namun karena terlalu menikmati bermain air, ia datang hampir terakhir, menempati urutan ke-11. Babi tiba paling akhir. Ia sempat berhenti untuk makan, lalu tertidur sebelum menyadari perlombaan hampir selesai. Dengan langkah santai, ia masuk sebagai yang ke-12. Kucing yang terlambat. Dalam beberapa versi legenda, kucing sebenarnya berteman dengan tikus dan meminta dibangunkan pada hari perlombaan. Namun tikus sengaja tidak melakukannya. Kucing pun tertinggal dan gagal masuk dalam 12 hewan terpilih. Sejak saat itu, permusuhan antara kucing dan tikus dipercaya bermula. Begitulah 12 hewan dipilih menjadi penanda siklus waktu. Perlombaan itu bukan sekadar adu cepat, melainkan gambaran sifat manusia, kecerdikan, ketekunan, keberanian, empati, kerjasama, bahkan kelalaian. Legenda ini bertahan selama ribuan tahun bukan karena kita percaya hewan-hewan itu benar-benar berbicara atau mengikuti lomba, tetapi karena kisahnya menyimpan cermin tentang diri kita sendiri. Dalam setiap tahun yang berulang, kita diingatkan bahwa waktu bukan hanya tentang siapa yang tercepat, melainkan tentang karakter apa yang kita bawa dalam perjalanan. Siklus ini terus berulang setiap 12 tahun dan dikombinasikan dengan 5 unsur, kayu, api, tanah, logam, dan air, sehingga membentuk siklus besar 60 tahunan dalam astrologi Tiongkok. Makna filosofis di baliknya, Shio bukan sekadar ramalan. Ia berkaitan dengan konsep yin dan yang serta 5 unsur dalam filsafat Tiongkok kuno. Setiap hewan memiliki sifat dominan, misalnya tikus dianggap cerdas dan adaptif, harimau berani dan impulsif, naga penuh karisma, sementara anjing dikenal setia. Namun, penting dipahami bahwa dalam tradisi aslinya, Shio lebih merupakan simbol keseimbangan energi waktu daripada penentu mutlak nasib seseorang. Mengapa tidak ada kucing? Pertanyaan yang sering muncul, mengapa kucing tidak termasuk? Dalam beberapa versi legenda, tikus menipu kucing dengan memberikan informasi waktu yang salah tentang perlombaan, sehingga kucing terlambat dan gagal masuk daftar. Sejak itu, kucing dan tikus menjadi musuh alami. Cerita ini bukan fakta sejarah, melainkan dongeng rakyat yang memperkaya imajinasi budaya. Warisan budaya yang bertahan. Hingga kini, Shio tetap menjadi bagian penting dari perayaan Tahun Baru Imlek. Ia memengaruhi tradisi, seni, hingga cara orang memandang karakter diri dan pasangan. Cerita tentang perlombaan 12 hewan mungkin hanya legenda, tetapi makna di baliknya mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung masyarakat kuno, kecerdikan, kerja keras,
solidaritas, dan penerimaan bahwa setiap makhluk memiliki waktunya sendiri dalam siklus kehidupan. Pada akhirnya, Shio bukan tentang hewan mana yang paling kuat, melainkan tentang bagaimana sifat yang berbeda-beda bisa membentuk harmoni dalam satu putaran waktu yang terus berulang.